Pertamina akan mencabut dia punya solar ke sini. Terus apa dampaknya atau apa pengaruhnya kalau dipasangkan ATG nanti? Jadi gini, kalau nanti dipasangkan ATG ya misalnya sebentar malam, mudah-mudahan mulai besok beroperasi. Jadi saya sampaikan kepada kalian yang menjaga di solar tidak sama dengan kemarin-kemarin bahwa boleh main-main. Jadi operator tidak boleh main-main, mobil trek juga tidak boleh main-main. Kenapa? Karena dia terpantau Pertamina sampai ke pusat terpantau. Kita juga di atas desa terpantau. Jadi berapapun juga isinya itu kelihatan langsung di Pertamina pusat. Jadi kemarin 3 hari yang lalu yang tujuan saya nonton ada 9 SPBU dinonaktifkan oleh Pertamina karena ketahuan kelihatan di ATG-nya pusat itu mengisi sampai 200 liter itu mobil. Jadi tadi saya bertanya sama Bapak, memang berapa batasannya di aturan, karena saya sendiri belum tahu persis sampai dengan hari ini berapa sih batasannya dalam pengisian kendaraan dalam pengisian solar subsidi. Ternyata di sini kendaraan pribadi roda 4 itu 60 liter, kendaraan umum roda 6, ada kayak kendaraan damping di bawah yang 6 roda ini maksimal 60. Kalau kendaraan umum roda 6 ke atas atau pusok itu maksimal 200 liter. Nah, ini tidak bisa dimain-mainkan. Kenapa tidak bisa dimainkan? Walaupun tangkinya segede apapun juga tangkinya Pak Abidin, tidak bisa kau isi lebih karena terbaca di pusat. Terbaca langsung, kelihatan langsung. Sebesar apapun juga tangkinya, itu mobil pusok yang sampai 300 liter atau 400 liter tidak bisa lagi diisi sebegitu. Maksimal 200 liter saja. Kenapa? Karena terbaca di Pertamina langsung, baik Pertamina Kendari maupun Pertamina Pusat yang baca langsung, ya kan langsung. Apa konsekuensinya kalau lebih? Pertamina dengan otomatis memberhentikan supply solar. Itu sanksinya ke SPBU. Ya. Sanksinya bukan jatuh sama SPBU, tapi operator yang bersangkutan yang mengisi otomatis langsung berhenti juga. Ya, itu konsekuensinya kalau mengisi. Nah, cara pengisiannya ini nanti kalau mengisi kalau terpasang ATG nanti kan sebelum mengisi masukkan dulu platnya. Ya, platnya dulu dimasukkan input dulu platnya, baru bisa keluar solarnya. Kan begitu Pak? Nah, tidak bisa keluar solar kalau tidak diinput dulu platnya. Ada pertanyaan tadi dari Mas Kusmana, karena ini kenapa? Karena ini tidak bisa double. Karena saya sudah 27 tahun, hampir 30 tahun kerja di minyak, yang namanya permainan dari 0 sampai ke atas saya tahu semua. Bolehkah pakai plat palsu? Nah, ini kan, karena pasti akan terjadi ini. Saya ingatkan, pasti ada yang main-main, masukkan tidak sesuai dengan plat supaya bisa masuk 2 kali, karena ini cuma 1 kali. Hati-hati, jangan coba-coba memasukkan plat yang tidak sesuai, karena jangan sampai platnya orang di belakangnya yang kau masukkan. Hati-hati ya, begitu gilirannya mau masuk mengisi tidak bisa dia karena sudah tertipu platnya. Kedua, mobil trek itu lain platnya, lain kodenya. Hati-hati jangan sampai plat motor yang diinput. Hati-hati, pasti ketahuan. Jadi ini tidak boleh main-main sama sekali. Walaupun ada yang bilang, nanti saya kasih kue ini, saya masukkan plat ini, masukkan plat ini, hati-hati. Jangan sampai plat yang sudah mengantri di sini, di platnya dia masukkan. Jangan main tembak-tembak. Jangan sampai platnya orang begitu gilirannya dia maju tidak bisa lagi.
Iya, karena sudah teripu platnya. Nah, ketahuan kan bahwa itu ada. Jadi saya tahu persis itu bahwa selama ini kan ada rezekinya kalian. Nah, tapi untuk kali ini kalau memang rezekimu masih mau, masih dikasih ke itu. Tapi kalau tidak, jangan coba main-mainkan. Ada kerjasama karena itu terpantau, ya. Itu terpantau. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar betul-betul bisa terpasang. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena ternyata kita dalam ancaman SPBU kita. Kenapa kita dalam ancaman SPBU kita? Tadi pagi diteruskan itu SMS masuk WA masuk di HP itu. Disuruh pantau ini SPBU karena ada pengisian sampai 400 liter. Ya. Jadi pagi saya ditelepon sama Pertamina. Saya bilang tidak usah terlalu ragu soal itu, Pak, karena memang saya juga tidak tahu persis kalau memang ada yang terjadi begitu. Tapi insya Allah sebentar malam dipasangkan ATG. Kalau sudah dipasangkan ATG, itu sudah tidak ada lagi istilah main-main, karena kita semua terpantau. Di situ juga dilihat bahwa sudah sekian isinya. Pertamina Pusat juga sudah tahu bahwa ini SPBU ini nomor ini itu langsung otomatis kelihatan. Dan mereka itu blok, sistem membloknya dia semua SPBU dia blok. Lebih dari sekian isinya langsung. Mereka itu lebih canggih. Jangan sampai tidak ditahu itu pintar mereka dia sudah dia lacak keluar dengan sistemnya itu bisa saja mesin kita begitu lebih dari 200 bunyi dia di monitornya kan. Biasanya kan bunyi di monitor dia langsung kelihatan SPBU ini melebihi sekian isinya. Jadi jangan pernah lebih isinya. Kedua, jangan pernah ada yang mengisi di double. Khususnya ada mobil kotak itu yang 19 kali masuk dalam satu hari, itu bawa puluh itu. Siapa gitu? Mobil Hiace itu, Mitsubishi itu, yang kotak-kotakan itu. Iya, yang mobil kecil ya parkir di sini kalau pagi. Nah, itu tidak bisa. Jangan coba-coba. Mau input 2 kali tidak akan bisa. Anda mau main-main waktu dimasukkan nomor palsu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kalau ada mobil lain, jadi siapapun juga jangan pernah lebih isi dari 80 karena ini sistemnya. Jadi ini nanti akan diprint besar-besar baru kita dibawa. Ini peraturan BPA dan BPA yang pantau. Jadi ada konsekuensinya, ada risikonya. Dan ini pun kemauannya kita. Ini kemauannya Pertamina dan pemerintah. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan coba-coba main melebihi daripada isi ini karena kelihatan. Kedua, jangan coba-coba mau masukkan, ada yang kerjasama mau masukkan nomor palsu. Nah, kalau nomor palsu, hati-hati, jangan sampai plat nomor yang dikasih masuk giliran orangnya mau mengisi sudah terblokir, tidak bisa, pasti dia ngamuk. Pasti dia mengamuk. Ada akhirnya ketahuan lah bahwa ada di sini. Ya, jangan main-main dengan sistem ini. Apalagi kita juga memang dalam pemantauan. Jadi misalnya mulai besok sebentar kan ada payungnya ini, Pak, kalau bikin besar-besar ini judulnya kan SK BPH Migas tahun 2020. Jadi inilah regulasinya, payung hukumnya. Kalau kita bukan kita yang tidak ada, jadi tidak ada lagi setiap toleransi bahwa walaupun dia 200 atau 300 sisinya, jangan coba-coba karena itu akan ketahuan, akan kelihatan. Kalau kelihatan konsekuensinya itu tidak mungkin cuma SPBU yang mendapat sanksi karena perintahnya dari pusat bahwasanya
SPBU-nya ketat, tapi operatornya yang main-main, jelas otomatis operatornya yang pertama yang diberhentikan, sudah pasti. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi nanti akan diajarkan caranya mengoperasikan itu di bawah. Ya, input dulu platnya, setelah input baru bisa keluar. Nah, dan memang tidak bisa keluar ya. Memang tidak akan keluar sebelum diinput platnya. Atau double platnya tidak akan pernah keluar, jadi percuma. Percuma orang masuk kalau sudah pernah diinput platnya. Nah, tidak akan bisa keluar itu BBM, tidak akan bunyi iklan mesin kalau sudah pernah dimasukkan, kecuali dengan cara tadi palsu. Tapi saya ingatkan jangan coba-coba palsu, jangan sampai platnya orang yang masuk. Kalau platnya orang yang masuk atau dikarang-karang kalau plat ini tidak bisa dikarang itu, karena semua kendaraan itu ada kode platnya. Ya, orang itu bilang, oh ini mobil ini, celakanya kalau pas plat motor bukan masuk. Bahaya, ketahuan, pasti dapat teguran. Jadi ada tambahan. Tidak ada tambahan. Ada tambahan dari saya Pak, soal yang tadi bilang yang sampai dipalsukan, yang sampai pas dipalsukan terus mobilnya ditangkap polisi, diselidiki, ujung-ujungnya ternyata SPBU pemalsuan plat lagi, bisa kena lagi. Terakhir Pak dikirimkan dari Pak Wawan, saya lagi di Bombanan, dikirimkan dia beritanya Pak, seluruh Indonesia sudah ada 91 SPBU yang kena sanksi gara-gara digitalisasi. Iya, 91, 91 ya. 91 satunya. Jauh sekali bedanya itu. Saya lihat di TV-1 saya. Terlahir di bawah itu. Sebanyak 9, ternyata 91 ya yang kena sanksi. Sudah dari awal Januari sampai Oktober ini. Iya. Sudah ada 91 SPBU. Kenakan sanksi dia. Iya. Hentikan jatah Iya. 1 bulan. Ya diberhentikan 1 bulan. Untuk perusahaan. Sanksinya untuk perusahaan itu 1 bulan. Terus kelebihan dari pengisian itu Disuruh bayar dengan harga industri Ada deh. 9.700. Ya. Habis gaji. Betul. Jadi itu langsung terbaca itu. Melebihi daripada ini langsung terbaca. Langsung terinput di pertanyaan pusat bahwa lebih. Isi dari ketentuan kalau lebih itu disuruh bayar dengan harga industri lebihnya itu. Siapa mau bayar gitu? 9.700. Bisa baca juga itu Pak. Jadi kalau ada permasalahan dan polisi gara-gara ada yang ditangkap, itu diselidiki atau dia Pak, plat yang ada yang terekam di inputan tadi. Oh iya. Jadi dari situ bahaya, jangan sampai dipalsu-palsukan, ketahuan dia masuk 2 kali, dicari platnya di sini yang muncul cuma 1 kali, berarti di situ ada pemalsuan plat. Nah, di situ lagi bisa bahaya lagi. Pak, bagaimana kalau seumpama kan hari dia masuk terus besok udah masuk lagi kan mestinya Itu enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi bukan Satu hari yang berbeda. tapi kalau dihitung banyak pengisian dalam 1 bulan bagaimana? Ada. Dari masalah Ada. dari Iya, kita bisa sama. masuk. Hari. 1 hari kita pantau. Jadi pemantauannya dia sistem ini dia kerja 1 kali 24 jam saja. Harian, iya. 1 kali 24 Bisa jam bertanya? kerjanya. Ada, saya mau tanya, kalau misalnya dia punya itu mobil baru, kan DT-nya itu kan biasa belum terang. Nah, itu kalau udah mengisi, apakah DT-nya itu bisa terbaca atau tidak? Bisa, semua plat itu kan itu di DT itu kan sama semua, walaupun plat baru itu sama semua yang keluar kayak itu. Terus, terus kalau misalnya mobilnya kan ada misalnya lebih dari 1, terus misalnya dia mau pakai 1 mobil saja yang mengisi, bisa diprogram 2 kali begitu, pakai DT-nya. Kan ada mobilnya juga yang lain, tapi dia tidak pakai mengantri mobil yang lain itu, Mas. Tidak bisa. Nggak bisa. Tapi kan DT-nya asli, maksudnya DT-nya Kan sudah kelihatan, sudah masuk 2 kali dia survei dari plat. tidak, maksudnya pada saat dia mengisi langsung kan kayak Mau pakai 1 mobil yang sama. pada saat dia mengisi mungkin pertama kan isi DT pertama 60 liter, dia pakai lagi DT yang mobil yang satunya lagi 60 liter. Nah, itu dia, apapun bisa yakin
Bapak itu mobilnya juga yang sampai platnya. Karena banyak kan sekarang sopir truk itu punya mobil lebih dari satu. Biasa begitu. Iya, tapi itu tidak bisa lagi begitu. Jadi bukan maunya diikuti, kita ikuti aturan bahwa kalau bukan mobil mau bawa ke sini, tapi yang jelasnya ini dengan sistem ini akan lancar. Akan lancar karena tidak ada lagi yang mengisi 200, 300, 400 liter. Jadi harus dibawa mobilnya ke sini. Harus. Oh, 80 liter. Oh. Ya, masih saya lihat anunya ini. Maksimal itu. Jadi jangan bilang karena Pak Habibie mau diisi 200, karena tingginya Pak Habibie itu 200. Ya, jangan karena itu pusok 400. Nggak ada lagi istilah. Oh, rata. Saya mohon maaf, SMS itu masuk di HP ku dari Pertamina. Ada yang melapor. Ada yang lapor. Di sini untuk pengisian pulsa sampai 400 liter. Isian trek sampai 200 liter. Iya. Yang melapor. Lapor Iya. Pertamina. Pertamina. Ada yang melapor itu orang di bawah. Mereka. Iya. Karena dia cuma teruskan ke saya itu laporan. Dia teruskan ke saya. Jadi ini karena aturan wajib kita jalankan. Ini kan bukan aturan internal, bukan internal itu tapi nasional. Itu masalahnya kalau ini nasional. Ini bukan kita yang bikin aturan. Jangan lagi ada yang mau main bahwa karena sudah masuk tadi bisa lagi masuk, itu tidak mungkin karena cuma satu kali bisa terbaca. Kalau tidak ada, kalau sudah tahu betul bahwa ini orangnya tadi masuk, tapi karena akali yang penting kalian tahu bahwa itu orangnya kan itu mobilnya, kemungkinan besar dia pakai plas. Jangan, karena Anda terlibat tetap terlibat. Pokoknya intinya sudah tahu bahwa oh ini mobil ini tadi cuma diganti, oh ini orangnya tadi. Nah, tapi karena dia mainkan, Anda isi, Anda akan terlibat. Jangan ada lagi, ikuti saja alur. Sudah ketentuan. Karena kalau bermasalah, saya tidak bisa membayangkan kecewanya saya tidak punya pimpinan karena dia bilang sama saya, buat apa mahalnya Pak Rusmo diberikan itu alat, lantas itu alat nanti yang bikinkan kita masalah. Itu dia, kasihan kan. Mereka sudah pergi itu, dia sudah pertanyakan itu harga ratusan juta. Nah, begitu datang ini teknisi dia bilang bisa Pak, tapi biayanya sekian. Saya laporkan ya silahkan tindak lanjut Pak. Iya. Tapi jangan sampai sia-sia itu uangmu yang kau kasih keluar yang begitu banyak. Begitu kecil alatnya 2 biji, bayangkan cuma 2 biji. Nah berapa biji nantinya kita butuhkan? 2 biji saja 34.800.000. Belum lagi yang lain-lainnya. Belum ongkos pasang juga. Dia bilang sama saya masih bisa Pak di sisa makannya saja katanya itu. Sudah termasuk ongkosnya itu. Iya sudah termasuk ongkosnya, tapi dia kirimkan saya Pak. Berikutnya listnya, PPN sekian, DP 50%, akomodasi transportasi. Saya berbayang, saya tidak sanggup kalau begini, mahal begini. Ya tunggu malas pas saya anukan lagi kembali, saya revisi, hubungkan lagi dengan pemiliknya katanya. Nah Pak Anu lagi datang lagi anunya, harga berikutnya. Tapi dia bilang terserah nih kita makannya kita. Saya tanya kalau makannya dia seberapa, 20.000 itu belum makan satu orang. Jadi dia revisi kembali itu Pak dikirimkan saya bahwa harus bayar 50%. Saya bilang SPBU saya tidak akan bayar. Kecuali berfungsi terpasang dan berfungsi karena saya itu tidak bisa lari. Tapi kalau kamu dari Jakarta, Bandung begitu di Bekasi ke
50% kalau tidak muncul kok, di mana saya mau lagi? Sedangkan saya tidak kemana-mana. Nah, kalau memang itu pengusaha dan tahu persis tempatnya, pasti kamu yakin. Nah, dan coba tanya itu Gunawan, siapa saya? Siapa SPU di sini? Nah, siapa Pak Jamil? Enggak suka berutang kalau soal begitu. Oke, kalau begitu Pak, siap ditindaklanjuti. Tapi itu di aturannya material dan rilisnya itu harus akomodasi transportasi sudah ada biayanya 34 juta 800. Saya masih ada TBT di luar. Nah, tapi dia bilang siap untuk dilaksanakan. Jadi saya rasa itu mohon dimaklumi, ya, mohon dimengerti lah. Ada sama kalau misalnya kan namanya kita manusia biasa ya, operator itu manusia biasa, dia hilang. Terus apa konsekuensinya terhadap operator atau kita semua kan? Bentuk kehidupannya kira-kira yang bentuk bagaimana nih hilang? Ya? Bentuk bagaimana yang hilangnya nih kira-kira? Ya siapa tahu dia salah tulis ke DP atau gimana atau Tidak bisa nih, Hah? tidak bisa keluar. Nggak bisa. Iya, tidak bisa, harus diinput dulu yang cocok. Ah, kalau makanya bilang perlu kehati-hatian. Karena kenapa perlu kehati-hatian? Karena kalau dia salah masuk DP atas dirinya orang, begitu muncul, ya bisa bilang tadi pasti belakangnya yang punya plat tapi dia salah lihat, jelas dia tidak bisa dia. Pasti dia bermasalah dia. Nah itu makanya, iya, bilang kenapa mobil itu tidak bisa? Ya sudah bisa, sudah pernah tadi. Kan ada print out-nya. Nggak ada jalan sama sekali nih untuk operator untuk main-main jangan anu. Seperti lagi, kalau umpama atau ini kan di sini 80 maksimal kan. Kita pura-pura lupa taruh 120-nya jadi harga industri. Hanya dituntut operatornya jadi percuma pura-pura lupa. Jadi operator yang ganti itu. Iya, Oh, iya. tidak mungkin perusahaan di Umur nggak dikasih kena. Iya tuh. Ya, bisa jadi. Ikut yang mengatur. Mar, Bisa jadi dia dapat jadi operator kan. tutup mie kulkas, Mar. Beli sendiri. Awas komar kok atur DT-nya di sana. Oh, udah mau saya beli. habis gaji Awas buruh. komar habis gajinya minus ke gajinya. Nggak dikasih buku sama istrimu lagi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi sanksi untuk operator Iya, yang tatnya dia. main Iya itu dia. Berhenti. langsung. Nah, karena tidak mungkin bos kamu terima kalau kena sanksi kan otomatis saya lihat itu sanksinya. Nah, kalau lebih dari itu langsung diberhentikan itu selama sebulan kan saya lihat. Saya baca kan maklum orang tua lain itu di bawah ternyata 91 ke 9 SPU diberhentikan. 91 berarti karena melebihi pengisian. Saya lihat itu melebihi kapasitas pengisian, makanya tadi saya tanya apa Pak? Berapa ketentuannya? Yang berapa ketentuannya?